Shalom warga kerajaan. Saya sampaikan dalam suara gembala yang lalu, use it or lose it, develop your gifts. Dan juga di dalam perjanjian lama tercatat satu urapan yang sangat unik yang diberikan kepada Bezaliel dan Aholiab, yaitu untuk membuat perkakas-perkakas daripada kemah suci. Di dalam Keluaran 31 ayat 1, Tuhan berkata kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezaliel bin Uri bin Hur dari suku Yuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian, dengan pengertian, pengetahuan, dan segala macam keahlian pekerjaan, untuk membuat berbagai desain. Ya, rupanya desain ini perlu urapan, saudaraku ya. Rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan ya. Dan kita melihat di sini contoh seperti bangsa Israel. Bangsa Israel tidak punya tambang diamond, tetapi semua diamond itu harus diasah di Israel, harus dibentuk di Israel, saudara. Dan pedagang-pedagang besar di Amsterdam, di Brussels, Antwerpen, itu semuanya orang-orang Yahudi. Dan ternyata aneh sekali, ada urapan untuk keahlian. Di sini kita lihat bagaimana dia membuat tutup dada daripada imam besar dan sebagainya. Dan itu sungguh-sungguh ada Bezaliel dan Aholiab. Dan saya berdoa saya bisa minta itu. Kita melihat ada beberapa anak-anak Tuhan jadi desainer pakaian yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan saya kenal ada seorang pelukis terkenal dari Bali, namanya Bapak Awiki. Menurut keterangan seorang sahabatnya, dulu ya, sebelum dia ikut Tuhan, apa yang terjadi kalau dia menawarkan lukisan dari jarak jauh, maka pemilik yaitu yang menjual souvenir di pasar Kumbasari mengusir dia. Dia cuma mau jual 5.000. Tetapi saudaraku, dalam segala kesesakan Tuhan menjamah dia. Dia ikut Tuhan sungguh-sungguh, dan sekarang lukisannya ya ada yang 500 juta, mungkin ada yang lebih, saudara. Ya, itulah Tuhan. Saya katakan dalam minggu yang lalu, karir yang daripada Tuhan itu bukan naik tangga pelan-pelan, bukan, tetapi dengan elevator ataupun eskalator, saudara. Ya, itulah Tuhan. Promosi tidak datang dari timur atau barat atau dari padang gurun, tetapi daripada Tuhan. Dan urapan semacam itu bisa ada pada Anda. Yang Anda perlu minta adalah minta saja. Barang siapa kekurangan hikmat, biarlah dia memintanya kepada Allah, yang akan memberikan dengan limpahnya, dengan tidak membangkit-bangkit. Itu sifat Tuhan. Pertama, saudaraku, dia sangat murah hati. Kalau engkau tahu, kalau engkau yang jahat, Bapa yang jahat tahu memberi yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, dia akan memberikan kepadamu Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Hikmat itu adalah karunia, ya. Hikmat itu, pengertian itu karunia. Juga skill ternyata adalah karunia. Karunia dalam segala hal, termasuk bermain musik skillfully dan sebagainya. Saya mau beritahu Anda, Tuhan itu adalah the creator. Karena itu ketika saudara minta padanya, dia akan memberikan dengan limpahnya, dengan tidak membangkit-bangkit. Ada begitu banyak kesaksian tentang orang-orang mendadak punya ilmu yang luar biasa tanpa sekolah, saudaraku. Saya tidak katakan tidak perlu sekolah, tetapi namanya pemberian dengan anugerah Tuhan. Contoh saya ya, belum pernah sekolah Alkitab, saudara, bisa dipakai jadi penginjil lalu jadi gembala. Baru terakhir saya sekolah formal karena harus mendirikan sekolah tinggi teologi. Tetapi that's God. Receive it, because God is merciful and bountiful. God bless you, warga kerajaan. Ask and you shall be given. In Jesus' name, amen. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi kita pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan begitu baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Kami masih ada sampai tanggal 26 Februari. Di akhir bulan ini itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kami juga patut bersyukur walaupun situasi, kondisi tidak memungkinkan. Tapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kami. Puji Tuhan, pagi hari ini sebelum kita mulai akan ibadah kita, saya akan
mendeklarasi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan gembala yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi aku dengan kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami. Bapa, Engkau baik dan teramat baik dalam hidup kami. Kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Pagi hari ini kami mulai ibadah raya kami. Kami tabiskan ibadah ini hanya satu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Mari jemaat yang terkasih, kita mengimani lagu ini. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, amin amin. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Kami percaya Tuhan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, amin amin. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku
kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Engkau baik bagi kami selamanya. Terima kasih Tuhan, thank you Lord, thank you Lord, haleluya, haleluya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, thank you Lord, haleluya. Oh, Bapa Engkau baik. Jemaat yang terkasih, mari kita mengimani lagu ini. Bapa Engkau baik, terima kasih Tuhan, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, benar Tuhan. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Amin, amin. Benar Tuhan, Bapa Engkau baik dalam hidup kami. Untuk itu pagi hari ini kami cuma bisa bilang terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan, mau lebih dalam lagi Tuhan, menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami mau lebih Tuhan, mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Yesus. Oh, haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang
Amin. Benar Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Amin, amin. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin, amin. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, ku mengasihi-Mu. Ini hidup kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, oh, oh. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Yes, Lord. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Lebih dan lebih
kasih Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Amin. Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan teramat baik bagi kami. Thank you Lord. Yes. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Tuhan begitu baik bagi kami. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Amin. Kau baik dan teramat baik bagi kami. Syukur bagimu Tuhan. Yes Lord. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, Shalom yang hamba Tuhan, jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan. Di pada pagi hari ini saya percaya seluruh jemaat di GPI Rock Jayapura khususnya, kami percaya biarlah penyampaian firman pada pagi hari ini bisa menjadi berkat buat saudara. Untuk itu mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur pada siang hari ini. Kami percaya biarlah Tuhan Kau memampukan kami semuanya. Urapi kami percaya biarlah taburan firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan, Engkau memberkati kami. Berikan kami telinga sebagai murid-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di pada pagi hari ini saya senang untuk berjumpa kembali dengan saudara. Nah, tema daripada bulan hari ini, bulan Februari dan minggu yang terakhir atau minggu keempat. Nah, tentunya kita mengikuti tema dari
GBI Rock seluruh Indonesia maupun di luar negeri, yaitu tentang developing the gift atau mengembangkan karunia. Nah saudara, tentunya bacaan kita di 1 Petrus 4 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah saudara, di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 jelas gini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah saudara, kita lihat nanti di dalam bahasa Indonesianya demikian gini saudara. Alkitab di dalam Alkitab bahasa Indonesia begini, sebagai penanggung jawab yang setia atas berbagai anugerah Allah, hendaklah kamu masing-masing memakai karunia yang sudah kamu terima demi kepentinganmu bersama. Nah saudara, jelas di gini, sebagai penanggung jawab yang setia. Nah saya garis bawahi gini, sebagai penanggung jawab setia. Nah saudara, kenapa disampaikan sampai ayat ini di dalam bahasa Indonesia itu penanggung jawab yang setia. Tentunya Tuhan itu maunya kita ini harus setia. Harus setia. Ada yang memang enggak setia, ada yang memang golongan yang setia. Nah saudara, sebagai penanggung jawab. Nah sebagai penanggung jawab itu tentunya kita betul-betul ya punya tanggung jawab, punya rasa untuk benar-benar bertanggung jawab kepada Tuhan sendiri. Nah saudara, bagaimana penanggung jawab apa? Penanggung jawab karunia yang diberikan buat kita. Tentunya karunia itu karunia ya bukan yang sembarangan saudara. Karunia betul-betul karunia yang benar-benar Tuhan berikan buat kita. Karunia apa yang saudara miliki? Nah karunia apa yang saudara miliki dan saya juga saudara. Nah mari kita melihat bagaimana tentang karunia yang diberikan buat kita ini semuanya. Nah tentunya karunia itu apa? Penanggung jawab yang setia buat kita. Nah saudara gini, karunia itu adalah suatu tindakan ya selesai pada masa lalu. Di sini jelas kata istilah karunia. Nah istilah karunia itu apa saudara? Di bahasa Yunaninya itu tentang karisma. Karisma, kasih karunia itu karisma. Nah itu berasal dari akata yaitu kasih karunia. Ya saudara, kalau kita kita potong istilahnya dari karisma, dari karis, ya itu di bahasa Yunani karis, yaitu kasih karunia. Nah tentunya karunia ini adalah ada pemberian kasih yang tidak berdasarkan kepantasan atau positeriasi untuk apa? Pelayanan kita. Nah saya percaya bagaimana kita diberikan karunia buat karunia Tuhan buat kita sendiri. Tentunya kita harus bertanggung jawab. Tentunya kita harus memberikan karunia itu kepada rekan-rekan kita, teman-teman kita. Nah bagaimana kita harus menolong dengan karunia Tuhan yang berikan buat kita. Nah saudara gini, karunia adalah pemberian kasih yang tak berdasarkan atau kepantasan yang tadi. Nah setiap orang percaya memiliki karunia roh yang diberikan oleh Allah. Nah pada saat ini keselamatan itu untuk tujuan apa saudara? Untuk pelayanan dan bagi gereja tentunya saudara. Nah saudara, saya percaya ketika saudara ada di tempat ini, saudara melihat dari online ini, YouTube ini saudara. Saya percaya karunia apa yang ada pada saudara. Entah itu karunia memberi atau karunia saudara diberikan karunia kesembuhan, mujizat yang Tuhan berikan buat kita. Nah di dalam Efesus 4 ayat ke-7 saudara, di dalam Efesus 4 ayat ke-7 demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kita masing-masing yang telah dianugerahkan kasih karunia untuk menurut ukuran apa? Pemberian Kristus. Nah saudara, jelas dikatakan gini, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia. Nah saudara, jelas kita ke apa saudara? Kasih karunia itu apa? Dianugerahkan.
ya, dianugerahkan, diberi secara cuma-cuma kepada kita, saudara. Diberikan Tuhan kepada kita secara cuma-cuma. Nah, saudara, jelas bagaimana kita harus bertanggung jawab. Ya, Tuhan yang Tuhan berikan buat kita ini. Karunia yang diberikan Tuhan buat kita ini. Nah, tentunya saudara jangan menyimpan kalau kita diberikan kasih karunia itu, saudara, buat kita. Jangan kita buat kita sendiri. Tentunya buat rekan-rekan kita, saudara kita yang butuh, saudara. Mungkin saudara diberikan karunia untuk memberi, berilah itu, saudara. Nah, saudara, kalau sudah Tuhan memberikan karunia saudara untuk kesembuhan, saudara berikan itu. Ya, kalau ada orang sakit, saudara berdoa untuk orang itu supaya Tuhan jamah melalui saudara dengan orang yang saudara doakan itu. Nah, saudara, kita balik, saudara, di ayat ke 1 Petrus 4 ayat ke 10 tadi, saya akan mengulas bagaimana kita harus mengerti, saudara. Nah, kasih karunia Tuhan itu bukan untuk rencana atau tanda jasa, saudara, tetapi apa, saudara? Untuk melayani Tuhan. Nah, tentunya saya berharap saudara ketika mendengar firman Tuhan ini, saudara percaya ketika sudah selesai mendengar firman Tuhan ini, saudara bisa melayani dimanapun, saudara. Saudara untuk melayani, saudara untuk menjadi usher di gereja, atau ya untuk di multimedia atau di sound system, saudara dimanapun, saudara, yang Tuhan berikan karunia buat saudara. Nah, saudara, di sini jelas katanya di 1 Petrus 4 ayat ke 10, nah sini jelas katanya sebagai pengurus yang baik. Nah, saudara, sebagai pengurus yang baik itu adalah gereja. Nah, gereja itu siapa, saudara? Saudara dengan saya. Nah, gereja adalah rumah tangga Allah. Ya, orang percaya akan bertanggung jawab pada Allah. Nah, saudara, kita melihat bagaimana kita dipercaya pada Tuhan untuk apa? Menjadi rumah tangga Allah tadi, saudara. Nah, di dalam Kristus untuk Allah pengelolaan mereka itu atas kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, di 1 Korintus pasal 3 ayat 10 dijelaskan gini. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi apa, saudara? Tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Nah, saudara, jelas di sini ayat 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ke 17 ini, saudara, itu jelas, saudara. Nanti baca selanjutnya ayat 11, 12 sampai ke 17. Tentunya cuma saya mengambil ayat ke 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan padaku, aku sebagai ahli bangunan. Nah, saudara, kalau kita melihat sepintas, mungkin saudara orang awam tentang bangunan, tentunya kalau saudara melihat sepintas saja orang yang sedang membangun, atau orang yang melihat bagaimana bangunan-bangunan itu tertata rapi. Nah, saudara, meletakkan dasarnya atau pondasinya, saudara. Nah, kita harus melihat bagaimana bangunan rumah itu, bagaimana kita melihat pembangunan gedung itu, saudara. Mau itu bertingkat sampai ke 20 atau 30, saudara. Tentunya apa? Melihat dasarnya, melihat pondasinya, saudara. Saudara, kita melihat bagaimana bagaimana orang itu membangun dengan orang ahli bangunan, saudara. Nah, kalau kita awam, saudara, cuma kita melihat bagaimana setelah selesai, mungkin kita melihat bagaimana pondasinya bahwa gedung itu dibangun, saudara. Dan kita melihat bagaimana itu gedung itu sudah jadi atau finishnya, saudara. Kita tentunya melihat bahwa bangunan itu rapi, saudara. Bagus, indah semuanya, saudara. Nah, ayat ke-10 tadi yang ayat ke-B, tetapi tiap-tiap orang harus apa? Memperhatikan bagaimana harus membangun di atasnya. Nah, saudara, bagaimana kita harus memperhatikan karunia-karunia yang Tuhan berikan buat kita sendiri. Bagaimana kita memelihara, bertanggung jawab kepada karunia yang Tuhan berikan buat kita, saudara. Nah, saudara, saya percaya karunia yang Tuhan berikan buat kita, saya percaya Tuhan sudah memberikan buat kita.
tanggung jawab, talenta-talenta yang Tuhan berikan buat kita. Entah itu saudara punya talenta atau karunia itu cuma ya sudah bisa cuma besuk saja atau menjenguk saja. Saudara, itulah karunia yang Tuhan berikan buat saudara. Nah, saya percaya ketika kita tahu kita punya karunia itu saudara, mari kita kembangkan. Mari kita belajar dari hal itu. Nah, saya percaya ketika saudara tahu bahwa kita diberikan karunia itu, Tuhan, di karunia Tuhan itu, jangan kita berdiam diri. Jangan cuma kita ya sudah secukupnya, aku cukup ke gereja. Aku cukup untuk komsel saja. Aku cukup untuk ibadah, persekutuan itu saja. Nah, saya tentunya saudara, mari kita mengembangkan talenta atau karunia yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Nah, saudara, ada dua hal atau dua poin yang saya sebakan di pada pagi hari ini tentang bagaimana karunia, tentang karunia yang berikan Tuhan buat kita. Nah, ada dua karunia yang saya tulis atau saya catat atau saya dapatkan karunia itu. Yang pertama yaitu karunia berbicara. Mungkin ini unik saudara. Karunia, kok bisa karunia berbicara? Ya, semua orang bisa berbicara. Tapi di 1 Korintus 12 ayat ke-8 sampai ke-11 begini saudara. Saya dapatkan di 1 Korintus 12 ayat 8 sampai ke-11. Ayat ke-8 gini saudara. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat ke-9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah, saya berhenti sampai sini saudara, saya akan ulas dari bagaimana ayat ke-9 kepada yang seorang roh yang sama memberikan apa? Iman. Nah, memberikan iman bagaimana Pak? Bagaimana? Nah, memberikan iman itu begini saudara, ketika ada orang yang lemah, ketika ada orang yang lemah imannya, ketika ada orang yang punya masalah, mempunyai beban berat, mempunyai masalah yang begitu besar saudara. Nah, saudara, disitulah kita memberikan penguatkan, memberikan impartasi iman. Kita bisa berdoakan loh saudara. Nah, saudara, disitulah tugas kita untuk apa? Menyalurkan iman kita kepada orang itu. Nah, saudara, jelas ayat selanjutnya. Dan kepada yang lain ia apa? Memberikan karunia untuk apa? Untuk menyembuhkan. Nah, bagaimana karunia untuk menyembuhkan? Saudara, mungkin saudara, Pak, aku nggak bisa. Saya nggak bisa Pak untuk karunia itu menyembuhkan. Ya, memang sudah mungkin saudara mungkin tugas itu bukan itu saudara. Karunia itu bukan untuk di saudara untuk menyembuh, tapi tugas saudara yaitu untuk apa? Untuk berdoa saja. Untuk kita mendoakan saja. Nah, saudara, karunia penyembuhan itu saudara diberikan contoh kepada siapa? Saudara di Alkitab, di firman Tuhan, yaitu kepada Yesus saudara. Ketika Yesus dalam pelayanannya saudara, Yesus dalam pelayanan ke daerah, saudara, ke kota-kota, dia memberikan kesembuhan. Dia berdoa untuk orang yang terikat, orang yang sakit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat saudara. Nah, saudara, dari sinilah saudara, Alkitab menulis bagaimana pelayanan Yesus itu. Nah, saya percaya saudara, ketika kita diberikan karunia itu saudara, mari kita pergunakan dengan baik. Nah, ayat ke-10 gini. Kepada yang seorang memberikan kuasa untuk mengadakan apa? Mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk apa? Untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. No. Saudara, di mana saudara karunia saudara? Di ayat ke-10 gini, ia memberikan kuasa saudara untuk mengadakan mujizat. Nah, mungkin dari hal ini saudara, kita bisa melihat bagaimana pelayanan Kristus tadi, pelayanan Yesus, bagaimana dia bisa menyembuhkan banyak orang yang terikat, dilepaskan. Ya, nah saudara, mengadakan mujizat yang begitu hebat, begitu luar biasa. Nah, jadi saudara, ayat selanjutnya gini. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk apa? Bernubuat.
Nah, hati-hati saudara. Mungkin di akhir zaman ini, di akhir-akhir tahun ini, akhir bulan ini atau tahun ini saudara, beberapa bulan ini saudara mungkin melihat bagaimana banyak orang-orang yang bernubuat. Hati-hati saudara. Ya, kalau kita dinubuatkan orang, ya seorang mungkin hamba Tuhan atau ya rekan-rekan saudara dalam pelayanan saudara, hati-hati. Jangan kita sampai terkecoh dengan nubuatan ini. Tentunya kalau kita mendapatkan nubuatan saudara, kita harus kembali ke firman Tuhan. Dan harus saudara konfirmasi dengan Tuhan sendiri. Nah saudara, kita harus tahu. Dinubuatkan itu yang bagus-bagus, senang sekali saudara. Tapi ingat saudara, jangan kita membuat kita nubuat-nubuat yang palsu. Atau lu buat saudara katakan. Kamu buat-buat saudara. Nah jelas di sini katakan saudara, ia memberikan karunia bernubuat dan kepada yang lain lagi memberikan karunia untuk apa? Membedakan bermacam-macam roh. Akhir zaman ini banyak saudara. Ya, banyak saudara. Macam-macam roh. Roh apa sih yang ada di dalam dunia yang sekarang lagi viral saudara. Ya, banyak saudara kalau saudara mendengar di sana, di luar sana, di media sosial, banyak bermacam-macam roh. Banyak yang terikat benar-benar oleh kuasa kegelapan. Nah, selanjutnya, kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Mungkin kita melihat kadang-kadang orang nggak bisa menafsirkan bahasa roh. Sulit, mungkin nggak bisa. Bahasa roh ditafsirkan nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Kadang kita ini bahasa apa kok bisa ditafsirkan? Bahasa-bahasa malaikat, bahasa-bahasa surga, itu nggak bisa begitu. Nah saudara, mari saya dorong atau saudara saya himbau, saudara kita dekat kepada Tuhan. Supaya apa? Saudara mempunyai talenta di karunia Tuhan untuk bisa menafsirkan bahasa roh itu. Nah saudara, ayat yang ke-11 begini, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikendakinya. Nah saudara lihat ini ya, ayat ke-11, tetapi semua yang dikerjakan oleh roh yang satu, tidak ada 2, 3 atau selanjutnya, tidak ada saudara, cuma satu roh saja ya, yang sama dan memberikan karunia kepada tiap-tiap orang, saudara dengan saya. Nah tentunya karunia itu apa? Diberikan apa? Secara khusus. Ya saudara, karunia itu diberikan kepada kita. Karunia yang secara tiap-tiap orang secara khusus buat kita. Dan itu siapa? Seperti yang Tuhan kehendaki. Nah mari kita percaya saudara, apa yang Tuhan berikan buat kita. Karunia itu saudara, jangan kita sia-siakan. Jangan kita abaikan begitu saja. Saudara, kalau saudara punya hal yang karunia yang Tuhan berikan buat kita, mari kita pergunakan dengan baik. Mari kita kembangkan karunia itu. Mari kita, kalau kita dikarunia Tuhan, karunia apa saja saudara, mari kita mengembangkan melalui apa? Kelompok sel. Nah, saya percaya ketika saudara mengembangkan karunia-karunia yang satu, nah saudara akan diberikan Tuhan karunia-karunia yang lain. Yang karunia-karunia yang betul-betul luar biasa saudara. Itu yang pertama tadi yaitu karunia berbicara. Mungkin saudara di dalam komsel, di dalam gereja, saya nggak bisa Pak. Saya nggak bisa tentang khotbah tentang firman Tuhan. Saya tidak biasa sharing. Nah saudara berdoalah. Saya percaya ketika saudara minta kepada Tuhan, saudara karunia berbicara dengan hikmat, Tuhan akan memberikan buat saudara. Nah saudara, ayat kedua atau poin kedua yaitu karunia melayani. Nah saudara, karunia melayani di dalam Roma pasal 12 ayat ke-6 sampai ke-8 begini firman Tuhan. Ayat ke-6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, marilah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Yang ketujuh, ayat ketujuh, jika karunia untuk melayani,
baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat ke-8, jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa membagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah saudara, saya percaya ketika saudara membaca firman Tuhan ayat dari Roma pasal 12 ayat ke-7 gini saudara. Jika karunia untuk melayani, baiklah ia melayani. Nah saudara, ayo kita melayani. Melayani itu banyak hal saudara. Ya, saudara mungkin nggak bisa melayani tentang firman Tuhan, khotbah. Saudara bisa melayani dalam gereja saudara, di gereja lokal saudara. Saudara bisa jadi usher. Saudara bisa menjadi penerima tamu. Ya, saudara bisa banyak saudara dalam pelayan-pelayan di gereja saudara. Mungkin saudara bisa melayani dalam pelayanan misi. Saudara pelayanan diakonia saudara. Nah saudara, jelas ayat ke-7 tadi, karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jangan kita berdiam diri saudara. Nah selanjutnya, jika karunia untuk mengajar, baiklah mengajar. Saudara, saya percaya ketika Tuhan anugerahkan kita sebagai pengajar, ayo kita mengajar. Banyak di sini saudara, di gereja lokal kita ini, banyak saudara membutuhkan banyak pengajar-pengajar. Ya, tentunya pengajar-pengajar di dalam apa? Di dalam ada kingdom training, ada saudara. Mari saudara bisa bergabung dengan kita. Nah, disitulah saudara bisa mengaplikasikan ya karunia yang Tuhan berikan buat kita. Ayat ke-8 gini, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Nah saudara, kita punya karunia apa? Karunia itu tadi, karunia menasehati. Menasehati siapa Pak? Menasehati sesama, sahabat kita, rekan kita, saudara kita, atau pimpinan kita, atau siapapun yang saudara temui. Nah saudara, percayalah, karunia yang Tuhan berikan buat kita itu saudara, itu spesial buat saudara. Khusus buat saudara, istimewa saudara, buat saudara dan saya. Nah saudara, jelas gini ayat pembacaan selanjutnya. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah yang melakukannya dengan rajin. Saudara lihat, siapa yang membagikan sesuatu. Membagikan sesuatu, ya saudara mempunyai apa? Saudara membagikan sesuatu, saudara mungkin punya, maaf saya kasih contoh, yaitu beras. Membagikan sesuatu, saudara bisa membagikan sembako kepada siapapun yang membutuhkan. Mungkin Tuhan gerakkan saudara untuk melihat bagaimana kita melihat bahwa ada orang yang membutuhkan, ya membutuhkan saudara, untuk saudara berikan itu tadi, yaitu sembako. Nah saudara, kita melihat bagaimana kita bisa membagikan, mengaplikasikan itu tadi itu saudara. Ya, saudara, karunia yang diberikan buat Tuhan itu, saudara. Mari kita bertanggung jawab, saudara. Di ayat saya tadi yang 1 Petrus 4 ayat ke-10 yang di dalam bahasa Indonesia itu, saudara, bertanggung jawab yang setia, saudara. Nah, selanjutnya, saudara, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Wow, saudara, kita belajar dari firman Tuhan ini yang menunjuk, siapa yang menunjuk kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Jangan dengan bersungut-sungut. Saudara, kalau kita menunjukkan kemurahan kepada orang, jangan kita memberikan dengan sungut-sungut. Saudara, kalau kita memberikan dari hati yang paling dalam, atau orang bilang dengan ikhlas, saudara. Mari kita belajar dari hal ini. Saya percaya ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara, ya, di dalam 1 Petrus 4 ayat ke-10, saudara, mari kita mengembangkan karunia, talenta, atau ya saudara yang diberikan Tuhan buat kita. Saya percaya ketika saudara mendengar firman Tuhan ini di dalam 1 Petrus 4 ayat ke-10. Nah saudara sudah mendengar dari hal ini. Yang pertama tadi yaitu karunia berbicara. Ya, karunia berbicara. Yang kedua itu karunia melayani. Nah saya percaya saudara, firman Tuhan itu begitu
luar biasanya. Nah saudara, ayo kita mengaplikasikan. Kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan ketika kita sudah mendengar firman Tuhan. Nah saudara, di dalam 1 bulan ini, bulan Februari ini, tentang bagaimana mengembangkan karunia. Mengembangkan karunia. Saudara, saya percaya di dalam jemaat GBI Rock Jayapura ini, saya percaya banyak karunia-karunia yang saudara simpan. Banyak karunia-karunia Tuhan berikan buat kita. Tapi kita simpan. Nah saya percaya mari kita mendengar firman Tuhan ini dalam 1 bulan ini. Mari kita belajar untuk mengembangkan karunia ini. Saya percaya bila firman Tuhan ini menjadikan berkat buat saudara. Nah, saudara kita belajar. Ya, saudara kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari kita mendaftarkan diri kita. Karunia apa yang Tuhan berikan buat saudara. Nah saya percaya biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman, menjadi kekuatan buat saudara. Menjadi inspirasi buat saudara ketika saudara mendengar firman Tuhan ini. Saya percaya firman Tuhan itu yang kita taburkan pada siang hari ini. Saya percaya tidak kembali dengan sia-sia. Nah saya percaya mari jemaat Tuhan kita memberikan yang terbaik. Karunia-karunia Tuhan berikan buat kita. Tundukkan kepala saudara, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Kami percaya firman-Mu begitu dalam Tuhan. Kami percaya kami akan bertanggung jawab. Yang Kau berikan karunia-karunia yang Kau berikan buat kami. Kami percaya karunia itu Tuhan. Biarlah Tuhan kami melakukan, mengembangkan Tuhan sesuai dengan perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa seluruh jemaat-Mu Tuhan di Jayapura, baik pun yang mendengar melalui media sosial ini. Kami percaya Tuhan, biarlah karunia itu yang ada pada kami, yang Kau berikan buat kami. Kami percaya kami akan mengembangkan. Dan kami percaya ketika kami mendengar firman Tuhan ini, kami akan melakukan sesuai dengan janji dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur di pada siang hari ini. Dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin.
biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyafaat Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan mereka mengaplikasikan firman Tuhan ini. Kami percaya mereka akan mengaplikasikan dalam komsel, dalam keluarga mereka, dalam persekutuan mereka, di dalam kantor mereka. Kami percaya Tuhan firman-Mu biarlah tidak kembali dengan sia-sia. Kami berdoa Tuhan, kami memberkati kota Jayapura. Kami memberkati Jayapura. Tuhan biarlah Jayapura penuh damai. Jayapura dipenuhi dengan kuasa-Mu. Jayapura Tuhan penuh dengan transformasi yang terjadi Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, kami juga memberkati bangsa kami. Biarlah bangsa Indonesia Engkau memberkati. Engkau pulihkan bangsa ini Tuhan. Kami percaya memberkati Tuhan Bapak Presiden dan Wakil Presiden sampai jajaran yang tingkat terendah. Kami percaya Tuhan memberkati seluruh kabinet-kabinet yang ada. Baik juga TNI, Polri, semua Tuhan. Kami memberkati. Biar kami lepaskan roh takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di pada siang hari ini. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Untuk di GBI Rock Jayapura. Biarlah Tuhan mereka yang mengalami Tuhan sakit penyakit dalam masalah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, berikan kesembuhan, berikan kekuatan, berikan jalan keluar untuk mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Kami percayakan dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan Tuhan. Kami percaya biar persembahan itu untuk kami kembalikan kepadamu. Untuk melebarkan Tuhan kerajaan Allah yang ada di Jayapura ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Untuk itu mari jemaat, sebelum kita mengakhiri ibadah pada siang hari ini, mari kita terima berkat. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat. Kiranya damai sejahtera sukacita itu turun atas engkau. Diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah engkau di rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah anak dan istrimu dan suamimu. Apa saja yang kau kerjakan dibuat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba mengucap syukur. Haleluya. Mari yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.